Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2674 ini Li Fugui menatap putri mayat sekali lagi. Energi iblis dalam tubuhnya telah mendidih, dan tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis hitam pada saat pintu itu rusak. Li Fugui bereaksi cepat. Tanpa menunggu Siji bergerak, dia cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Siji. Saat kulit mereka bersentuhan, jantung Li Fugui bergetar. Dia melirik ke arah mayat gadis itu, lalu cepat-cepat menunduk melihat tangannya yang sedang memegang pergelangan tangan mayat gadis itu. Hanya dalam beberapa detik saja, tangannya benar-benar beku. Melihat situasi ini, Li Fugui tidak lagi peduli pada Cui Yaru dan Gangxi yang ada di pintu. Dia berusaha sekuat tenaga menenangkan diri dan berbisik kepada Siji. "Kakak Siji, tenanglah. Lihat tanganku." Siji mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Cui Yaru dan Gangxi di pintu. "Kakak, mereka berdua sangat lancang. Mereka berani melakukan hal seperti itu di hadapanku." Li Fugui buru-buru menghiburnya dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku akan mengurus masalah ini." Dengan penghiburan Li Fugui, gadis mayat itu berangsur-angsur menjadi tenang, dan roh jahat di sekitar tubuhnya juga melemah. Li Fugui akhirnya menghela napas lega ketika dia merasakan tangan kanannya yang beku berangsur-angsur mencair. Di pintu, Cui Yaru dan Gangxi juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka telah melihat banyak prajurit kuno selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang sekuat dua orang sebelumnya. Terutama gadis yang tampak muda di depannya ini, vitalitas yang ditunjukkannya dalam tubuhnya jauh melampaui tingkat ramuan emas. Adapun pemuda ini, dia sebenarnya bahkan lebih sulit dipahami. Terkejut, Cui Yaru memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya ragu-ragu, "Maaf, Anda siapa?" Setelah Li Fugui melihat bahwa Siji sudah berangsur-angsur tenang, dia melangkah maju dan bertanya pada Cui Yaru, "Siapa kamu?" Cui Yaru membetulkan kacamatanya dan berkata, "Ya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wu Changgui merangkak dan berguling ke kaki Cui Yaru, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Ketua tim Cui, tolong, tolong." Cui Yaru menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat penampilan Wu Changgui saat ini, hatinya bergetar. Dia menatap Wu Changgui dengan tak percaya, yang memiliki tanduk berdaging tumbuh di dahinya. "Bos Wu, kamu, ada apa denganmu?" Di dahimu, Wu Changgui menangis dan berkata, "Ini semua salah wanita bau ini. Dia memasukkan daging dari tubuh bagian bawahku ke dahiku. Dia bukan manusia." Siji mengambil penyedot toilet di sebelahnya dan bergerak ke arah Wu Changgui sambil mencibir. Melihat ini, Wu Changgui gemetar seluruh tubuhnya dan dengan cepat merangkak di belakang Cui Yaru. Cui Yaru tidak tahu monster macam apa yang dia hadapi hari ini. Ketika dia melihat Siji datang ke arahnya sambil membawa penyedot toilet, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, "Gadis kecil, apa yang sedang kamu lakukan?" Li Fugui melihat putri mayat hendak memulai aksi pembunuhannya, maka ia pun cepat-cepat melangkah maju dan mencengkeram putri mayat terlebih dahulu. Lalu dengan cepat berkata kepada Cui Yaru dan Gangxi, "Kalian berdua keluar dulu." Cui Yaru telah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berencana untuk mengajak Gangxi keluar terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menyangka Gangxi akan mengerutkan kening dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu sudah dewasa? Tahukah kamu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan sisa kalimatnya,
wanita mayat tiba-tiba menyerang dan menusukkan penyedot toilet di tangannya langsung ke mulut Gangsi. Gangsi terkejut. Sebelum dia bisa sadar, penyedot toilet di tangan gadis mayat itu berubah menjadi senjata mematikan dan benar-benar menusuk kepala Gangsi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga bahkan Li Fugui tidak dapat kembali sadar. Saat dia bereaksi, Gangsi sudah langsung jatuh ke tanah. Cui Yaru merasa ngeri. Seorang seniman bela diri kuno di akhir tahap Ming Jin begitu rentan di depan gadis kecil ini. Dia bisa mengerti kalau dia terluka oleh pedang, tapi masalahnya adalah yang digunakan pihak lain adalah penyedot toilet. Ini, Li Fugui juga bereaksi pada saat ini. Dia buru-buru berteriak pada Siji, "Siji, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa membunuhnya begitu saja?" Namun, putri mayat tampak tenang dan berkata dengan senyum yang tampak acuh tak acuh, "Hahaha, saudaraku, dia terlalu rentan untuk dipukul. Aku hanya menusuknya dengan ringan dan dia mati." Li Fugui berkata dengan putus asa, "Kakak perempuanku, kamu adalah iblis, dan dia hanyalah seorang prajurit kuno biasa di tahap akhir Ming Jin. Jika kamu menyodoknya, apalagi dia, bahkan para tetua sekte tidak akan tahan." Putri mayat sama sekali tidak mengambil hati masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saudaraku. Dia hanya orang biasa, jika dia mati, ya mati saja." Setelah mendengar percakapan ini, Cui Yaru membuka mulutnya setengah, dan begitu terkejutnya dia hingga dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Belum lagi Gangsi adalah anggota Biro ke-6, meski bukan, dia tetap makhluk hidup. Namun dari ekspresi wajah Siji ketika berbicara, tampak bahwa di matanya, Gangsi seperti seekor semut. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan saya. Terlebih lagi, yang mengejutkan Cui Yaru adalah Li Fugui baru saja mengatakan bahwa gadis mayat adalah iblis. Apa yang sedang terjadi? Raksasa, mungkinkah benar-benar ada monster di dunia? Pikirkan ini, Cui Yaru tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia cepat-cepat mundur, dan saat dia berjalan keluar pintu, Cui Yaru bertanya dengan tidak percaya, "Tunggu, Tuan, Anda..." Meskipun kata-kata itu ada di ujung lidahnya, Cui Yaru tidak berani mengatakan sisanya di depan Li Fugui dan Siji. Li Fugui melihat Gangsi telah meninggal. Dia tahu bahwa mengingat kondisi Gangsi saat ini, bahkan jika Dewa Emas datang, itu tidak akan ada gunanya. Setelah melihat tubuh Gangsi dan mendesah, Li Fugui berkata kepada Siji dengan serius, "Kakak Siji, jika kamu terus membunuh orang tak bersalah seperti yang kamu lakukan sekarang, maka kita akan kembali ke Istana Matahari saja." Putri mayat mengerutkan kening dan berkata dengan nada agak tidak senang, "Baiklah, aku tidak akan membunuh siapapun dengan begitu saja, oke?" Li Fugui mendesah sambil menatap gadis yang sudah terbujur kaku itu, lalu melirik Wu Changgui yang tergeletak di tanah sambil menggigil. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Cui Yaru dan berkata terus terang padanya, "Keluarlah bersamaku." Cui Yaru mengikuti dari belakang Li Fugui. Dia punya terlalu banyak pertanyaan dalam pikirannya sekarang. Tidak jauh dari ruangan, Cui Yaru tidak sabar untuk bertanya, "Maaf, Anda siapa? Apa yang terjadi? Dan, siapa gadis kecil di ruangan ini?" Li Fugui sebenarnya telah mengetahui pikiran Cui Yaru melalui keterampilan pikirannya. Dia mendesah tak berdaya, lalu berkata kepada Cui Yaru dengan serius, "Namaku Li Fugui." Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Li Fugui, Cui Yaru tercengang. "Li Fugui? Nah, siapa di antara kita di game ke-6 yang tidak tahu nama Li Fugui?" Dikabarkan bahwa wakil direktur eksekutif Biro ke-6 saat ini dipromosikan oleh Li Fugui sendiri. Di samping itu,
Perang sekte beberapa hari lalu juga dipimpin oleh Li Fugui. Namun setelah perang sekte berakhir, muncul rumor bahwa Li Fugui pergi ke luar negeri. Namun, sekarang, mengapa orang ini kembali, tepat ketika Cui Yaru kebingungan? Li Fugui, yang telah melihat isi pikiran Cui Yaru, berkata terus terang kepadanya, "Mungkin berita itu belum sampai kepadamu. Tetapi aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas sekarang bahwa gadis kecil di kamar pribadi itu adalah anggota klan iblis. Kali ini aku membawanya ke umat manusia untuk sebuah misi penting. Juga, jangan tanya apa misi spesifiknya. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan sekarang adalah mendengarkan perintahku. Di waktu berikutnya, lakukan saja apapun yang aku minta." Cui Yaru menatap Li Fugui dengan heran, sambil berpikir, bukankah pria ini terlalu mendominasi? Meskipun Li Fugui memiliki hubungan dekat dengan wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Namun Li Fugui sendiri hanyalah seorang pemimpin tim. Kalau dilihat dari level Biro ke-6, dia dan Li Fugui berada pada posisi yang sama, sejajar. Bagaimana kamu bisa memberi perintah pada dirimu sendiri seperti ini sekarang? Namun, begitu dia memikirkan hal ini, Li Fugui berkata terus terang, "Tentu saja, aku tahu kamu pasti merasa tidak nyaman sekarang. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku bisa menelepon kakak Ming dan Hua Duo sekarang. Mereka kebetulan juga ada di kota Hui. Jika menurutmu perlu, aku juga bisa membiarkan mereka datang ke sini untuk menemuimu secara langsung." Li Fugui mengatakan demikian, Cui Yaru tidak punya ruang untuk bantahan. Namun untuk amannya saja, Cui Yaru masih berbisik, "Kapten Li, Anda tidak perlu menelepon Direktur Ming. Saya bisa menelepon Direktur Ming sekarang untuk menanyakan situasinya." Begitu Cui Yaru selesai bicara dan hendak mengeluarkan ponselnya, Li Fugui sudah mengambilnya dan menelepon saudari Ming, lalu berkata pada Cui Yaru, "Biar aku yang menelepon." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui telah menghubungi nomor Suster Ming. Sejak Suster Ming datang ke kota Hui, telepon selulernya selalu menyala 24 jam sehari. Lebih tepatnya, dia hampir selalu memegang telepon di tangannya. Karena dia tahu betapa sulitnya situasi Li Fugui saat ini, dia mungkin meneleponnya kapan saja dan di mana saja. Begitu telepon tersambung, sebelum Li Fugui sempat berbicara, saudari Ming berkata dengan serius, "Fugui, apakah kamu punya rencana terbaru?" Mendengar nada gugup Suster Ming, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Ming, jangan terlalu gugup. Ini bukan masalah besar. Saya sedang berada di Hotel Longteng sekarang dan mengalami masalah. Saya tidak menyangka akan memberitahu pemimpin kelompok 8 dari Biro ke-6. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Suster Ming berkata dengan cepat, "Apakah itu Kapten Cui Yaru Cui?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Ya, itu dia, seorang gadis kecil berkacamata." Suster Ming berkata, "Nah, di mana dia sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Itu tepat di depanku." Setelah mendengar ini, kakak Ming berkata dengan serius, "Baiklah, karena dia ada di depanmu, berikan dia teleponnya sekarang." Li Fugui menyalakan speakerphone dengan santai. "Aku menyalakan speakerphone, kalau ada yang mau kau katakan, katakan saja langsung padanya." Saudari Ming tidak banyak berpikir dan berkata langsung kepada Cui Yaru, "Kapten Cui, saya saudari Ming." Hati Cui Yaru menegang, dan dia segera berkata, "Halo, Direktur Ming. Saya baru saja mendengar dari Kapten Li bahwa Anda datang ke kota Hui." "Haha, jika saya tahu Anda akan datang, saya akan." Sebelum Cui Yaru bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Suster Ming. "Kapten Cui, situasinya mendesak sekarang.
saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Anda. Karena Anda sudah berada di hotel, Anda harus melakukan apapun yang diminta Kapten Lee. Ingat, Anda harus menyetujui permintaan apapun. Cui Yaru melirik Lee Fugui, dan wajahnya langsung berubah ungu. Dia berbisik, ini, apakah kau akan menyetujui semua permintaanmu? Tapi, Saudari Ming, aku, jelas sekali. Saat Cui Yaru melihat Lee Fugui yang tampan, dia jelas salah paham. Saudari Ming juga mendengar sesuatu yang salah dalam nada bicara Cui Yaru. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tetap berbisik kepada Cui Yaru, Kapten Cui, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku katakan kepadamu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kali ini, Kapten Lee sendiri yang menanggung hidup dan mati seluruh umat manusia. Jika seluruh umat manusia mengalami malapetaka gara-gara dirimu, bukan hanya kamu yang tak sanggup menanggung tanggung jawab ini, bahkan aku pun tak sanggup menanggungnya. Dengarkan Suster Ming mengatakan ini, butiran keringat halus langsung muncul di dahi Cui Yaru. Namun, ketika dia teringat gangsi yang ditikam sampai mati oleh putri mayat dengan penyedot toilet, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Suster Ming, Direktur Ming, tapi tadi, gangsi, anggota kelompok 8 kita, dipukuli sampai mati oleh gadis yang dibawa oleh Kapten Lee. Suster Ming tidak terkejut dengan hal ini. Dia sudah merasakan sendiri, orang macam apa ratu mayat itu. Jika yang melakukan hal seperti itu adalah manusia, dia pasti akan membiarkan Lee Fugui bertindak tanpa ragu dan membunuh orang tak bersalah itu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Putri mayat ini adalah ratu dari klan iblis. Belum lagi Lee Fugui mungkin bukan tandingan ratu mayat untuk saat ini. Sekalipun dia sepadan dengan ratu mayat, mustahil baginya untuk memerintahkan Lee Fugui agar membiarkan ratu mayat membayar nyawa gangsi sebelum Lee Fugui menggunakan identitas ratu iblis untuk memecahkan gulungan rahasia surgawi. Pikirkan ini, Saudari Ming menghela napas dan berkata, Kapten Cui, ada beberapa situasi yang tidak Anda pahami. Mari kita begini saja, setelah masalah ini diselesaikan, permainan ke-6 akan memberikan gangsi kehormatan tertinggi. Pada saat yang sama, kami juga akan memberikan kompensasi kepada keluarganya sejumlah puluhan juta dolar. Cui Yaru juga bukan orang bodoh. Hanya dari nada bicara Suster Ming yang tak berdaya, dia sudah bisa menebak bagaimana situasinya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di biro ke-6, dia tahu bahwa Suster Ming adalah orang yang membenci kejahatan. Tetapi hari ini, ketika dihadapkan pada situasi ini, Saudari Ming hanya mendesah tak berdaya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Saudari Ming pun mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Sadarilah ini, Cui Yaru menjelaskan, Saudari Ming, semuanya terserah padamu. Setelah mendapat jawaban setuju dari Cui Yaru, Saudari Ming berkata kepada Lee Fugui, Fugui, ingatlah, apapun kesulitan yang kamu hadapi, kamu harus menghubungi kami sesegera mungkin. Duo dan aku ada di dekat sini. Lee Fugui setuju dan bertanya pada Suster Ming dengan khawatir, Saudari Ming, apakah Duo merasa lebih baik? Suster Ming berkata, jangan khawatir, Duo dalam suasana hati yang jauh lebih baik sekarang. Lee Fugui berkata, baiklah, asal kamu merasa lebih baik, kamu bisa memberitahu Duo bahwa setelah aku menangkap putri mayat, aku pasti akan memintanya untuk menghilangkan janggut di dagunya. Saudari Ming tersenyum pahit dan berkata, Fugui, ini mendesak. Bagaimana kamu masih bisa memikirkan masalah ini? Bersambung.